Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, Kakak Lilis, apa kabar? Selalu baik, sehat-sehat. Ya, puji Tuhan. Kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita masih boleh diberi kesehatan hingga hari ini. Kita masih boleh berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Ya, untuk itu kita mau mulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi Dua Tanganku Mempunyai Jari. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, kita masih berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Kita angkat lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur. Semuanya yang sudah bisa buka Alkitabnya, silakan buka. Dan yang belum bisa buka Alkitabnya, boleh minta bantuan sama mama papanya untuk buka dan bacakan Alkitabnya. Ya, kita buka Mazmur pasal 22 ayat yang ke-31. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ya, adik-adik, Kakak Citra mau tanya dulu. Selama 1 minggu ini, pasti kita banyak melakukan hal-hal, mungkin kita bermain, kita di rumah menonton atau apapun itu, dan tidak jarang juga kita pasti kayak sering marah sama kakak, sama adik, karena mau mungkin rebutan remote, mau nonton, main sama teman-teman, suka marah-marah, sama orang tua, suka rewel. Nah, adik-adik, semua perbuatan itu tidak disenangi oleh Tuhan. Maka dari itu, kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus, ambil sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mengaku kami bersalah Tuhan, ampuni kami. Amin. Ya. Kepada kita sekalian, kita dengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Aku adalah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 berbunyi demikian.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menyanyi Mata Kecil Ini. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh yang masih sehat. Hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa itu isi dari cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga Kak Narto yang akan membawakan cerita pada hari ini. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita hari ini? Kita bersyukur jika adik-adik dalam keadaan yang sukacita, sehingga kita pun harus bersukacita untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya kepada semua adik-adik sekolah minggu. Pertanyaannya, apakah adik-adik sekolah minggu ingin hidup bahagia? Apakah adik-adik sekolah minggu ingin hidup bahagia? Mau bahagia? Pasti tentu adik-adik mau berbahagia. Selamat berbahagia buat adik-adik ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bahagia? Nah, firman Tuhan hari ini akan mengajari kita bagaimana caranya hidup dalam kebahagiaan. Pada saat itu adik-adik, Yesus naik ke bukit. Lalu datanglah murid-muridnya dan orang banyak. Yesus mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamu yang akan memiliki kerajaan surga." Yesus menyampaikan kabar bahagia kepada murid-muridnya, termasuk kepada saya, kepada adik-adik semua. Yesus mengatakan, "Berbahagialah kamu orang berduka cita, berbahagialah kamu yang lemah lembut, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang suci hatinya, berbahagialah kamu karena kamu hidup di hadapan Allah." Jadi adik-adik, Tuhan Yesus memberitakan kabar sukacita bagi kita, kabar bahagia. Selanjutnya Yesus juga mengatakan, "Berbahagialah kamu yang membawa damai,
karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita membawa damai dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau misalnya kakak dan adiknya di rumah bertengkar, adik-adik harus membawa damai. Kalau misalnya contoh papa dan mama bertengkar, adik-adik harus hadir bagi mama dan papa untuk membawa damai. Bilang, mama dan papa jangan bertengkar. Tuhan Yesus tidak senang. Tuhan Yesus tidak suka pertengkaran. Tuhan Yesus mau kita hidup dalam damai supaya keluarga kita bahagia. Kira-kira mama dan papanya adik-adik sering bertengkar? Tidak gitu. Berarti keluarga adik-adik hidup dalam damai. Adik-adik juga harus berdamai dengan semua orang. Siapapun yang adik-adik jumpai, adik-adik harus hidup dalam damai bersama-sama. Walaupun ketika adik-adik berbuat damai, berbuat baik kepada orang, orang itu tidak berbuat damai kepada kita, tidak berbuat baik kepada kita, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk selalu melakukan damai bagi semua orang. Kita harus bersukacita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, cara kita untuk bahagia apa? Cara kita untuk bahagia adalah menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepada perintahnya. Kita harus datang membawa damai. Menjadi anak-anak Tuhan Yesus, takut kepada Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Sehingga hidup kita, hidup adik-adik, selalu membawa damai kepada semua orang. Kalau Yesus mengucapkan ucapan bahagia bagi murid-muridnya, Yesus pun mengucapkan itu untuk kita semua. Dan adik-adik harus membawanya kemanapun adik-adik pergi ucapan bahagia ini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Dan berbahagialah orang yang selalu membawa damai dalam hidupnya. Dan saya yakin adik-adik mau berbahagia, jadi berdamailah dengan semua orang. Amin. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca firman Tuhan, kakak akan membacakannya, adik-adik dengar, tetapi nanti adik-adik juga harus membacanya, dan yang belum bisa membaca meminta pertolongan kepada orang tua, kakak atau siapapun untuk membaca firman Tuhan. Kakak baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin firman Tuhan. Iya, diucapkan terima kasih kepada Kakak Narto yang telah memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua lipat tangan, kita mau berdoa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita semua berdiri, kita angkat pujian KASIH. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu nats persembahan kita terdapat di Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Kita angkat pujian, berilah yang baik. Syafaat sekaligus doa persembahan dipersilakan kepada Kakak Narto. Ya adik-adik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami boleh beribadah, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami, bahwa kami akan hidup dalam damai kepada semua orang, sehingga kami berbahagia menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu, Tuhan memberkati orang tua mereka, jaga dan lindungi, berikan mereka senantiasa di dalam mencari nafkah untuk keluarga mereka. Terlebih berkati Papa dan Mama dari adik-adik sekolah minggu sehingga mereka dapat mendidik, mengarahkan adik-adik sekolah minggu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Mereka dapat membawa damai, mencontohkan damai kepada
anak-anaknya. Kami pun berdoa Tuhan Yesus kepadamu, berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan datang melawat, datang menyembuhkan, sehingga mereka sembuh dan boleh kembali melaksanakan pekerjaannya, tugasnya, dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang sedang berulang tahun, kami bersyukur bersama, kami bergembira bersama di dalam Tuhan, karena berkat Tuhan melalui umur itu sungguh luar biasa dalam hidup mereka. Tuntun mereka Tuhan untuk senantiasa takut kepadamu. Dan semua adik-adik sekolah minggu Engkau memberkati mereka dalam hidup mereka, terutama dalam menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kiranya mereka senantiasa taat dan patuh pada perintah Tuhan dan juga kepada perintah orang tua, sehingga hidup mereka senantiasa bahagia di dalam keluarga, terlebih bahagia di dalam Tuhan. Kami pun berdoa buat guru-guru sekolah minggu, Engkau memberkati juga dalam mengangkat pelayanan ini. Semoga mereka sehati sepikir, selalu bahagia dan senang untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Begitupun kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkati, semoga dapat dipakai dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Engkau memberkati supaya kami juga hidup dalam damai satu dengan yang lain. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan Yesus, terimalah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita menyanyi pujian Bapa terima kasih. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, tenangkan hati kita, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian Kasih Itu Memaafkan. Demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Para Rasul pasal 5 ayat 29b yang berbunyi demikian, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di dalam sehari. Ayat hafalan yang terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 29b yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat hafalan terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 29b yang berbunyi demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu tak pernah